Ya, siap. Selamat pagi Pak. Siap. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Boleh. Kepadamu ya Allah, ketua ormas adat yang berada di Sulawesi. Membuat pemikiran ini, bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Bahkan nomor 2, nomor 4 terbanyak penduduk di dunia. Kita ada 272 juta lebih. Dan ini adalah agama di luar aliran kepercayaan. Tidak cukup untuk menjaga keamanan ini. Jadi bisa bersinergi. Dan sebenarnya kita di sudut ini semua tokoh agama dan tokoh adat ini mempunyai kerinduan yang sama, karena kami kepingin ini sudut secara khusus bisa menjadi contoh terbaik di nasional bahwa kita ini adalah kota kerukunan. Dan ini sudah terjadi sama seperti ini. Kita bisa duduk dengan ketua MUI, dengan agama-agama yang lain, kita bisa dialog. Walaupun kita tahu ada oknum, ada kelompok-kelompok yang lain yang ingin merusak NKRI ini. Sekali lagi, 1, 2, 3. 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Selesai. Baik. Dan telinga untuk Kamtimas, Pak. Ya, bukan hanya menjadi mata dan telinga ya, Ya. gitu. Tapi ini adalah sebuah kerjasama, kolaborasi, gitu. Kalau hanya mata dan telinga itu kan hanya memberikan informasi. Tapi kerjasama itu harus dibangun dengan beliau-beliau, dengan para tokoh ormas, tokoh agama, tokoh adat semuanya dengan satu tujuan yang sama. Yang pasti tujuan besarnya adalah membawa Sulawesi Utara untuk aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat yang beraktivitas di sini, dari manapun mereka berasal, dari manapun apapun agamanya, gitu, sukunya dan lain-lain. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana mencapai supaya pemilu damai, gitu. Dengan kita semua memiliki mindset yang sama, tujuan yang sama, maka kemudian melakukan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Pendeta mungkin dalam kegiatan ibadah gereja, di antara ceramahnya bisa menyampaikan sedikit pesan-pesan menyangkut masalah pemilu damai, Kamtibmas, ya termasuk yang lain-lainnya gitu. Jadi kami semuanya tentu berharap banyak, sekali lagi dengan keterbatasan jumlah anggota, ya, kemudian dengan keberadaan para tokoh ini, dengan ormas ini ikut bisa bersinergi, mendukung, membantu tugas-tugas kepolisian. Oke, tadi juga sudah tanda tangan pemilu damai ini, Pak, mewakili Ya, dari itu sebuah para deklarasi. Ya. Ya, saya menganggap bahwa ini sebuah perwakilan dari para tokoh ormas itu mewakili, setidaknya masing-masing nanti dengan adanya deklarasi ini bisa meneruskan kepada in-grupnya, kepada kelompoknya, bahwa kami sudah melakukan deklarasi ini dengan Polda. Kira-kira gimana masing-masing mensikapi hal ini, membuat sebuah kreasi inovasi di lingkungannya masing-masing untuk membawa suasana pemilu ini menjadi sebuah pemilu yang damai. Gitu ya. Ya, mata dan telinga untuk menyampaikan Kamtibmas, apalagi menjelang pemilihan umum ini. Ya, yang pertama tentu saya mewakili teman-teman tokoh agama, tokoh ormas, tokoh adat memberikan apresiasi kepada pemerintah melalui Kapolda untuk bikin acara silaturahmi dalam rangka pemilu damai ini. Tentu ada hal-hal yang harus dilakukan seperti ini. Kita dikumpulkan, mendapat input yang positif, kita diajak berperan aktif lah intinya kan. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas ini bukan hanya sekedar menjadi mata dan telinga. Kita mendengar, melihat, tapi kita harus berperan.
memberikan laporan-laporan kepada pemerintah TNI Polri, plus ikut untuk aktif menjaga agar minimal di Sulut ini dia terjadi pemilu yang damai dan akan menjadi contoh kepada nasional. Karena Sulut ini kan Manado secara khusus ini identik dengan kota toleransi, kota damai. Jadi langkah dari pemerintah melalui Kapolda ini buat saya ini langkah yang tepat agar dibangunlah silaturahmi ini, karena itu yang saya sampaikan tadi kepada Kapolda. Persoalan bangsa ini bukan soal agama, bukan soal hoak, tetapi di saat penegakan hukum dilakukan, orang yang menyebar hoak, orang yang berbicara tentang intoleran dan seterusnya, itu diproses hukum agar ada efek jerah gitu, bahwa masyarakat umum melihat oh ini tidak boleh. Tetapi itu yang saya bilang di Jakarta itu terlihat sekali ada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang seenaknya bisa bicara di media, tidak diproses hukum, maka seolah-olah diberikan jalan untuk bisa duduk makan dengan pemerintah, dengan dalam tanda kutip Kapolda dan seterusnya. Ini gambar yang tidak elok. Ini tampak disadari oleh mereka, memberikan input kepada kita di daerah, khususnya umpamanya di Manado. Kita berpikir, oh ternyata mesti galak-galak sedikit ya ngomongnya, demo dan seterusnya agar kita bisa dihargai. Kalau anak manis itu tidak didengar. Makanya saya bilang tadi di acara apa ini harus menjadi seperti Aceh dan Papua, teriak merdeka dulu baru diperhatikan. Sulut, kalau nanti kita teriak merdeka, ini akan banyak persoalan, biaya dan seterusnya. Jadi mestinya Sulawesi Utara ini yang plural, yang jadi contoh nasional kita ini rukun, kita kota toleransi, mestinya diperhatikan. Bukan dibiarkan, tetapi harus dijaga seperti ini. Membangun silaturahmi dan itu dibikin rutin. Tokoh agama, tokoh ormas, tokoh masyarakat ada pertemuan umpamanya, enggak usah seminggu sekali, 2 minggu sekali lah kita diberikan ruang ngobrol, menyampaikan ini persoalan di masyarakat. Dan itu sebenarnya sangat berharga buat pemerintah, khususnya TNI Polri, karena kan kita ada di masyarakat. Kalau kita menyampaikan ke depan apa yang bisa diharapkan dari mewakili dari ormas sendiri untuk pemerintah dan TNI Polri? Ya, ini yang kita harapkan, acara seperti ini harus menjadi acara yang menjadi agenda. Karena kan pertama, biayanya murah kok. Dibandingkan jangan sudah terjadi kerusuhan dan seterusnya baru dipanggil. Itu yang saya bilang. Tokoh agama, tokoh ormas, tokoh adat ini jangan menjadi pemadam kebakaran. Kalau udah kebakaran baru kita dipanggil. Mestinya di kondisi yang damai begini kita diajak ngobrol agar kita merasa kita dilibatkan. Jadi silaturahmi ini bukan langkah awal ya? Iya, harus lanjut. Agar kita kepingin kan Indonesia ini bukan cuma dalam tanda kutip damai waktu pemilu. Emangnya setelah pemilu ini damai? Ada banyak hal yang akan muncul. Nanti sumbangsi dari kita siap bersinergi karena khususnya kita di Sulawesi Utara, tanah Minahasa ini, kami kok komit dengan NKRI, itu intinya. Jadi kalau diajak kami siap. Oke, itu saja. Terima kasih Tunas. Oke.